pemirsa, kita akan eksperimen hipnotis melihat makhluk astral ya. Oke, itu tutup matanya, fokuskan ke kedua mata. Oke. Sekarang kamu bayangkan dan kamu rasakan bahwa di kedua mata kamu ini saya beri jahitan. Saya jahit dengan rapat, saya jahit dengan rapat, seperti halnya jahitan di bajumu ini. Sehingga seperti halnya jahitan bajumu ini, kamu sangat susah sekali untuk membukanya. Semakin kamu berusaha untuk membuka kedua mata kamu, maka malah semakin mata kamu terjahit dengan kuat. Oke, sekarang kamu rasakan mata kamu saya beri lem yang sangat kuat sekali. Sudah tadi terjahit, sekarang tertempel lem yang sangat kuat sekali, sehingga membuat kedua mata kamu ini benar-benar menempel sangat kuat sekali. Saya akan hitung 1-5, hitungan saya berjalan, maka nempelnya semakin tambah kuat. Dan kedua mata kamu menjadi susah sekali untuk dibuka. Meskipun kamu maksa buka, semakin tambah dipaksa, maka malah semakin tambah tertutup. 1, rasakan semakin tambah terjahit dan terlem kuat sekali mata kamu. 2, semakin tertempel. 3, semakin susah dibuka. 4, semakin kamu tidak percaya, semakin menjadi kenyataan. Dan 5, sekarang kamu benar-benar susah membuka kedua mata kamu, dan kedua mata kamu benar-benar terkunci, terjahit, terlem yang sangat kuat, sangat erat. Saiki gimana tuh rasanya, bisa dibuka? Semakin kamu paksa buka, malah semakin tertempel kuat. Oke, kalau tidak bisa jangan dipaksa, biarkan mata kamu terkunci. Oke, sekarang saya akan menggiring kamu untuk lebih masuk lagi ke alam bawah sadar. Oke, di hitungan ketiga, rasakan diri kamu nanti tertidur, rileks, santai, dan memasuki alam relaksasi yang mungkin jauh lebih dalam, jauh lebih tenang. Oke, sekarang hitungan 1, tarik nafas, keluarkan. Oke, rasakan semakin nyaman, semakin tenang. 2, tarik nafas, keluarkan. Dan 3, tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas dan tidur. Yang tidur Anda yang jauh lebih dalam, jauh lebih tenang dari kondisi sebelumnya. Oke, hembusan nafas Anda membuat Anda semakin tambah lebih rileks, tambah lebih santai daripada kondisi sebelumnya. Oke, saya akan menghitung 10 hingga 1. Semakin hitungan saya berjalan, semakin angkanya mengecil, maka membuat Anda semakin tambah tidur lebih nyaman, lebih tenang, lebih dalam daripada kondisi sebelumnya. Dan suara di sekitar sini membuat Anda menjadi jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. 10, rasakan tidur Anda lebih nyaman. 9, semakin lebih tenang. 8, semakin lebih dalam tidurnya. 7, semakin angkanya mengecil membuat Anda semakin tidur lebih tenang. 6, 5, 4, semakin lebih tenang. 3, 2, dan 1, masuki alam tidur Anda yang jauh lebih dalam, jauh lebih rileks, lebih nyenyak lagi daripada kondisi sebelumnya. Semakin tenang, semakin santai, semakin rileks. Ketika saya jatuhkan tangan Anda ini, maka masuki alam tidur Anda 100 kali lipat lebih dalam dari kondisi sebelumnya. Biarkan tangan Anda terjatuh dengan sangat lemas. Masuki alam tidur Anda yang jauh lebih dalam, jauh lebih tenang daripada kondisi sebelumnya. Santai, rileks, lebih nyaman, lebih tenang. Oke, Mas Ido, dengarkan suara saya dan sugesti saya. Apapun yang saya katakan menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Apapun yang saya katakan menjadi kenyataan dalam hidup Anda. Oke, Mas Ido, sekarang niatkan dalam hati supaya pikiran bawah sadarnya dapat merasakan atau bahkan melihat sosok-sosok astral atau sosok-sosok gaib yang ada di sini. Niatkan bahwa pikiran bawah sadarnya bisa merasakan dan juga bisa melihat sosok-sosok astral yang ada di sekitar sini. Rasakan bahwa mata batin kamu terbuka dan kamu bisa melihat sosok astral yang ada di sini. Dan nanti jika Kang Yanto ingin memasukkan sosok itu ke dalam tubuh ini, tubuhmu atau dan di dalam pikiranmu, maka kamu bisa menerimanya dengan mudah. Jika sosok astral itu ingin masuk ke pikiranmu,
dan ingin memakai tubuhmu ini sebagai peraga dalam berinteraksi dengan alam gaib, maka kamu bisa menerimanya. Oke. Sekarang ketika kamu buka mata nanti, kamu bisa merasakan dan melihat sosok astral yang ada di sini atau sosok gaib yang ada di sini. Merasakan dan melihat. Jika mengerti, anggukkan kepala. Oke. Ketika kamu buka mata nanti, pikiran bawah sadarmu dan diri kamu sudah bisa merasakan atau menerima untuk menjadi mediator, bahwa dirimu dan pikiranmu bisa dijadikan mediator untuk dimasuki sosok gaib atau sosok astral, hantu yang ada di sini. Jika mengerti, anggukkan kepala. Oke. Hitungan ketiga buka mata dan itu menjadi nyata bagi Anda. 1, 2, 3 buka mata. Yang kini apa tuh? Ada apa? Selain itu, selain yang kurang enak lah. Yang kini. Rumah. Coba, duduk di rumah. Sadar. Menjadi kono eneng mbah-mbah. Lanang kok itu. Aman. Mata batin tenang, tak senang soalnya merem. Oke, kan nyantok lagi kan. Relax santai. Awakmu iso ngrasakno energi sekitar kene ora? Rasakan energi gaib sekitar sini. Jamkan mata, relax santai. Getaran yang paling tinggi sekitar mana? Rasakan energinya. Jenenge siapa? Mbak Lis Dewati. Katakan dalam hati, panggil nama itu, panggil terus berulang kali, terus panggil nama itu tadi ya, dalam hati, terus panggil terus. Setiap Anda memanggil, maka sampean akan merasakan energinya, dia datang. Panggil terus dalam hati. Sekarang bayangkan cara rasakan pelan-pelan masuk dari atas, dari bawah Anda. Rasakan. Assalamualaikum. Bisa hidup butuh. Bisa edo butuh. Bisa edo butuh. Sopo? Sing nunggu njero omah kene. Jenengmu? Sosokmu? Duwe jeneng ora? Kowe lanang apa wedok? Lanang. Gak ning kene aku pengen tekok. Ning kene omongnya ono wong wedok, ya, wong wedok sing mbah iku aku gak ngerti. Iku mbah jin korine, mbah arwahe, mbah opane. Aku gak ngerti. Anggeranu nangis. Apa bener? Ya ini bener ya. Lah kenapa kok nangis? Apa lagi kesusahan, butuh duit? Tak tekokne aja ngomong e. Wani gitu ya.
ditekoni coy Tak tekone. Dokmu. wis mbok tekoni bro Wis. apa julontong apa piye jawaban Ya wonge susah. iya wong nak nangis mesti susah niku susahe kena apa Kepikiran. iya wong susahe mesti kepikiran pikiran apa Wis sembarang sing dipikir dhek dhewe. salah satunya sembarang apa sing dipikir dhek dhewe sing paling berat lah sing paling berat sing paling berat ning pikirane kono sing kono nangis terus apa itu susah nah kita sabu iki lho diancam ngerti ora nek ngerti Kok menengahi? lho kok menengahi Ya tenang aja. Hmm? Uripe supaya bahagia. wis mati kok urip Karepe wonge mergo nangis kuwi. iku wae ninggal gara-gara apa jenenge omonge ana yo iku mau cara mone sing nyerupai aku gak ngerti iku apa jenenge iku jin gorine mbok iku asline iku ora tenang apa piye iku sing paling gawe kok susah carane kok sering nangis sering anu iku intine apa naik apa ora ndek sangu apa kono ninggalno beban ning donya apa piye cek tak tekoni Enggak ninggali ban. wis ngerti awakmu aku tekok awakmu ngalih tak ganti sing wong iku iso ora celukun kon manggon ning ning awake bocah iki awakmu ngalih gen iku sing mlebu kesuwen awakmu tuwek ya cakep ya tuh Pak bisa ora kon iso mlebu ning rogo kene ora Iso. iso awakmu metu celukun kuwi mlebu kene awakmu metu dhewe tak tokne Tak nonton. apa ditokne wong akeh iki kenapa tokne ya jenengmu sapa ganti jeneng tak jenengno Waiti tak kirim apa kanggo bapakmu tuh sing iku celukun sapa iki do kudu do merem wis roh tau roh wong Wis ora. bayang merem bayangnya tulis bayangnya saiki nyedak relax Piye to? Piye yo kono.
sapa iki? Edo apa Du? Situ. Wis wakul balik. Relax santai. Ora rada unggah. Loro lho mak turu. Ya kan tak Oh iya. relax santai. Tekokne karo sing ngomongnya kayak ini nangis aja. Relax santai. Dengarkan suara saya. Di dada Anda ada sinar putih. Sekarang biarkan sukma Anda keluar. Bayangkan keluar. Sekarang aku perintahkan untuk sukma Anda untuk menanyai sesosok wanita di sini yang sering nangis. Kenapa dan ada masalah apa? Sekarang. Kalau masih mendengarkan suara saya, masih bisa mendengar suara saya, aku perintahkan sukma Anda untuk kembali. Kalau udah selesai komunikasi, kembali masuk ke dalam tubuh Anda. Oke. 1, pelan-pelan masuk ke dalam tubuh Anda. 2, terus masuk melalui dada Anda, dan pas di hitungan ketiga Anda bangun dan rasakan kesehatan yang sangat luar biasa, dan ceritakan perjalanan astral apa tadi. Ceritakan semuanya. 3, sekarang bangun. Yang paling abot ya Mbak Sri nangis saya tenang asmarane tidak tercapai. Cintanya tidak tercapai. Nek Pak Mul terus. Kedua, terlalu ekonomi. Bukan utang enggak. Semua ikhlas semua kepada saya lihat yang punya utang kepada dia. Nah, lilit ekonomi piye? Maksudnya piye? Ya, terlihat ekonomi itu ya berbagai versi mas. Nah, ini mana? Piye? Ngomongin piye? Ekonominya kurang baik, kurang cukup. Berarti nangis saya goro-goro amboy. Atine retak. Patah hati. Terus keduane ekonomi. Sampai mati ini kok gak sugih-sugih ngono piye ceritanya? Gak pernah mengalami urip menak. Bisa terjadi. Gak iso happy. Pokoknya intinya gini guys ya. Intinya kalau aku saring dari apa itu ucapan Mas Edo tadi, yang pertama dia itu kayak putus cinta. Dan dia karena cintanya nggak terbalas, mungkin yang ada di sini jin khori atau gimana, itu kayak nangis terus atau gimana gitu. Yang kedua mungkin dari saat dia meninggal itu masih meninggalkan beban di alam manusia ya. Jadi itu mungkin yang membuat nggak tahu dia itu nangisnya karena menyesal atau emang gimana ya, belum tahu. Wallahu alam ya. Ini cuma kalau dari penglihatanku ya, dari pandanganku saat aku saring apa yang dibicarakan Mas Edo tadi ya itu. Dan itu juga jangan dipercaya 100% ya. Soalnya gini, yang di sini mungkin itu adalah jin khori
ya mungkin bisa juga itu untuk menjerumuskan kita semua ya. Nah gitu, jadi jangan dipercaya 100%, ya anggap aja ini adalah omongan kosong atau gimana ya, jangan dianggap serius gitu aja. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah.